Hess's Law, Part 1. So, according to Hess's Law, when reactants are converted to products, the change in enthalpy is the same whether the reaction takes place in one step or in the series of steps. So, mari kita tengok rajah ini. So, kita nampak sana bila A ditukarkan menjadi B, dia punya delta H adalah delta H1. Tapi sekiranya A ditukarkan kepada B mengikut dua step, okay? A tukar kepada C dulu, yang mana delta H-nya delta H2, dan C ditukarkan kepada B, yang mana delta H-nya adalah delta H3. Jadi kita boleh buat kesimpulan, delta H1 adalah sama dengan delta H2 tambah dengan delta H3. So, Hess's Law ini kita boleh gunakan untuk mengira, to calculate the enthalpy change of reaction that are too difficult to carry out directly in calorimeter. So, kita akan belajar untuk selesaikan dia menggunakan dua metode. Yang pertama algebraic method dan yang kedua adalah energy cycle method. So, kamu kena tahu kedua-dua metode ini sebab kita akan gunakan energy cycle method dalam Born-Haber cycle nanti. Next, mari kita tengok contoh 1A yang mana ini kita akan selesaikan menggunakan algebraic method. This question asks you to find the standard enthalpy of formation of ethane C2H6 in a gas and you are given the following data. So, maksudnya soalan ini minta kamu untuk cari nilai delta H not F bagi ethane. So, langkah yang pertama, kita kena tulis target equation. So, target equation ini adalah berdasarkan apa standard enthalpy yang soalan minta kamu cari. So, dalam kes ini, kita punya target equation adalah ethane, iaitu standard enthalpy formation of ethane. So, kita kena tuliskan thermochemical equation bagi ethane. So, ingat semula apa yang kamu sudah belajar dalam video yang awal. Okay, untuk standard enthalpy of formation, kita punya produk mesti sentiasa 1 mol. Okay, jadi kamu kena balance equation ini dengan syarat produk kita mesti sentiasa 1 mol. Seterusnya, apa yang kamu kena buat? Kamu kena tulis thermochemical equation berdasarkan data yang diberikan di dalam soalan. So, kita ada 3 data yang diberikan. So, kita kena tulis 3 thermochemical equation berdasarkan data tersebut. So, kalau kita lihat kepada data tersebut, kita nampak di sana ketiga-tiga data tersebut adalah berkaitan dengan standard enthalpy of combustion. So, ingat semula definisi bagi standard enthalpy of combustion, dia adalah heat release when 1 mole of substance is burned completely in excess oxygen. So, meaning to say, kita kena tulis, okay, combustion punya reaction bagi carbon, hydrogen dan juga C2H6. So, di sini saya tunjukkan ketiga-tiga thermochemical equations yang terlibat. Seterusnya, apa yang kita kena buat? Kita kena bandingkan target equation dengan thermochemical equation. So, macam mana kita mau bandingkan? So, kita tengok yang pertama carbon. Pada target equation, carbon ada 2 mol. Tapi pada thermochemical equation, carbon ada 1 mol. Jadi, apa yang kita akan buat? Kita akan darabkan faktor 2 pada thermochemical equation yang pertama. Seterusnya, kita tengok pula hydrogen. So, kalau kita tengok hydrogen, kedua-duanya pada reactant side. Tapi yang berbeza, target equation ada 3 mol, tapi thermochemical equation tu ada 1 mol. Jadi, apa yang kita akan buat? Kita kena darabkan thermochemical equation yang kedua itu dengan faktor 3. Dan seterusnya kita bandingkan, okay, C2H6 pada target equation dengan C2H6 pada thermochemical equation yang ketiga. So, kalau kita lihat, kedua-duanya ini
berada pada different side. Satu pada product side, satu pada reactant side. So, apa yang kita kena buat? Kita kena reverse the equation. Okay, so the next step, apa yang kita kena buat? Kita kena tulis semula modification yang kita sudah buat pada thermochemical equation tersebut. Okay, modification ini termasuklah juga akan berlaku kepada delta H bagi setiap thermochemical equation. And finally, kita buat satu garisan panjang di sana. Then please take note, okay, opposite side will cancel and same side will be added. So kita tengok yang pertama sekali adalah carbon dioxide pada equation pertama dan juga equation yang ketiga. Ianya berada pada opposite side, maka kita boleh cancel. Next, kita tengok pula H2O dengan H2O. Dia pada opposite side pun kita boleh cancel. And finally kita tengok oxygen. Okay, oxygen pada same side itu kita kasih tambah, dia akan jadi 7/2. So kita boleh cancelkan juga oxygen. So yang tinggal hanyalah carbon, hydrogen dan juga C2H6. So kita tulis semula ketiga-tiga elemen tersebut. Okay, dan kita boleh kira di sini delta HF0 bagi formation of C2H6 dengan cara menambahkan semua nilai tersebut. Dan bila kita kasih tambah semua nilai tersebut, kita akan dapat jawapan bagi delta H0F C2H6 adalah negatif 84 kJ per mol. Next, kita tengok example yang sama tapi akan menggunakan method yang berbeza. So, untuk energy cycle method, okay, the first step adalah kita kena tulis the target equation. And then the second step, kita kena tulis all thermochemical equation. And then after that, macam tadi juga, kita kena compare all thermochemical equation with the target equation. And finally, now, step number 4, we need to draw energy cycle diagram. So actually for energy cycle method, step 1 until step 3 is basically the same like we discussed in the algebraic method. Cuma yang berbeza adalah step number 4. So I will skip step number 1 until step number 3. Saya akan terus discuss step number 4. So untuk energy cycle method, atas sekali kita akan mula tulis target equation kita. So kita akan tulis 2 carbon, okay, solid plus 3 H2O will produce C2H6 gas. Okay, dan di atas anak panah itu saya akan tuliskan delta H0F. Okay, so seterusnya saya akan tengok daripada 2 carbon itu, okay, saya akan letak anak panah ke bawah. Okay, anak panah ke bawah tu dia akan menghasilkan 2CO2 gas. Okay, 2CO2 gas yang mana di tepi anak panah itu saya akan letak di sana plus 2O2 gas dan juga saya akan tuliskan delta H0C iaitu negatif 786 kJ per mol. Seterusnya pada 3H2 sama juga saya tulis anak panah ke bawah akan menghasilkan 3H2O. Okey, lepas itu di tepi anak panah itu saya akan tuliskan 3/2O2 gas dan jangan lupa tuliskan delta H0C di sana nilainya adalah negatif 858 kJ per mol. And finally, okay, 2CO2 dan juga 3H2O itu bila kita kasih tambah dia, okay, ianya akan menghasilkan C2H6 dan juga 7/2O2. Jadi saya akan buat anak panah macam begini, okay, dan di tepi anak panah itu saya akan tuliskan
7/2O2 dengan nilai delta H not C-nya adalah 1560 kilojoule per mol. Okey, selesai kita punya energy cycle diagram. So, menurut Hess law, bila reaktan tu kita tukarkan menjadi produk, change in enthalpy is the same whether the reaction takes place in one step or in the series of steps. Maksudnya, delta H not F itu dia sama dengan hasil tambah series of steps yang berada di bawah itu. So, delta H not F dia sama dengan negatif 786 campur dengan negatif 858 campur dengan positif 1560, maka delta H not F adalah bersamaan dengan negatif 84 kilojoule per mol. That's all for now. Take care and bye-bye.